Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ialah sang ulama mualif kitab Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain disusun oleh dua orang alim kabir yang terkenal pada masanya, yaitu Al-Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahumallahu. Walaupun tafsir ini disusun oleh dua orang tetapi karena memiliki pola penafsiran yang sama, maka seakan-akan kitab ini disusun oleh satu orang. Tafsir Jalalain adalah kitab tafsir dengan rayi. Adapun pekerjaan yang dilakukan oleh beliau berdua adalah sebagai berikut. Imam Jalaluddin Al-Mahali menafsirkan setengah bagian kedua dari Al-Quran, yaitu dimulai dari surat Al-Kahfi sampai An-Nas dan termasuk surat Al-Fatihah. Adapun Imam Jalaluddin As-Suyuti menafsirkan bagian pertama dari Al-Quran dimulai dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra. Di antara keistimewaan dari tafsir Jalalain adalah ringkas, detail, tidak bertele-tele dalam menafsirkan ayat. Berikut ini adalah biografi dari Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. 1. Imam Jalaluddin Al-Mahali. Beliau bernama Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mahali Asy-Syafi'i, yang dijuluki dengan Jalaluddin, ahli usul, orator ulung yang fakih, dan seorang ahli tafsir. Beliau dilahirkan di Mesir pada tahun 791 Hijriah. Beliau mahir dalam berbagai cabang ilmu dan beliau menjadi ciri dalam hal kecerdasan dan pemahaman. Di antara orang yang berjalan di atas jalan orang yang terdahulu dalam kesalihan, kewaraan, dan ketakwaan. Beliau mengatakan kebenaran dengan sebenarnya dan tidak takut di jalan Allah terhadap celaan orang yang mencela. Ditawarkan kepadanya kekuasaan, akan tetapi beliau menolaknya. Beliau melakukan aktivitas mengajar di Madrasah Muayyidiyah dan berkukiah. Beliau memiliki karangan ilmiah yang banyak di dalam ilmu fikih, usul fikih dan lainnya, dan di antara karangan beliau adalah 1. Syarhul Warakat fil Usul, 2. Syarhul Manhaj fil Fikih, 3. Syarhul Jam'il Jami fil Usul, 4. Kitabun fil Jihad, dan lain-lain yang merupakan karangan yang berharga. Beliau wafat pada tahun 864 Hijriah dalam usia 73 tahun rahimahullahu rahmatan wasitan. Beliau telah memberikan manfaat kepada kita dan kaum muslimin dengan ilmunya, dan semoga Allah mempertemukan kita dengannya pada keadaan terbaik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha menjawab. 2. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau bernama Abdurrahman Jalaluddin bin Kamaluddin Al-Hudhairi As-Suyuti, seorang ahli ilmu dan muhadis yang memiliki keilmuan yang luas dalam berbagai cabang keilmuan. Beliau memiliki karangan-karangan yang terkenal. Beliau dilahirkan pada tahun 849 Hijriah di Mesir. Beliau memiliki kepandaian yang luas, menghafal begitu banyak matan-matan keilmuan di dalam berbagai cabang keilmuan. Beliau melakukan perjalanan ke berbagai penjuru untuk mencari ilmu, di antaranya Syam, Hijaz, Yaman, India, Maroko, dan tempat-tempat lainnya. Beliau dikenal sebagai ahli ilmu pada masanya. Ilmunya mencurah dengan deras. Beliau melakukan aktivitas mengajar dan berfatwa pada masanya dan menyebar keterkenalnya ke berbagai penjuru. Beliau tumbuh dalam keadaan yatim dan berakhlak dengan akhlaknya. Para ulama yang mulia memiliki kekayaan jiwa, sangat lembut dan mulia, dan menjauh dari orang yang memiliki kedudukan dan kekuasaan. Beliau menuntut ilmu di hadapan masyayikh yang banyak. Beliau mengatakan, "Aku mengambil ilmu dari 600 orang dan aku telah menyusun mereka dalam urjuzah." Adapun mengenai karangan beliau, maka tidak ada halangan untuk menceritakannya. Sangat banyak dan sangat bagus. Salah seorang muridnya, yaitu Ad-Dawudi Al-Maliku, mengatakan bahwa karangannya mencapai 500 buah, dan Ibnu Iyas di dalam kitab Tarikhnya mengatakan bahwa karangannya mencapai 600 buah. Karangan beliau meliputi berbagai cabang ilmu, agama dan bahasa, di antaranya ilmu fikih, hadits, tafsir, nahwu, balaghah, adab, tarikh, dan beliau memiliki bakat yang hebat dalam ilmu syair dan memiliki kitab susunan syair. Di antara kitab-kitab karangan beliau, 1. Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Al-Itqan fi Ulumil Quran, Ad-Durur Mansur fi Tafsir bil Mahsur, Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul, dan yang lainnya. 2. Hadits dan ilmunya, Tanwirul Hawalik fi Syarhil Muwatta Malik, Al-Jami'us Sagir fi Ahaditsil Basyirin Nadzir, Ad-Dibat ala Sahih Muslim bin Hajjaj,
Sahur Rabi Al-Mu'tabi, dan ini adalah Syarah Sunan Nasa'i, Tadribur Rawi fi Syarhi Takribin Nawawi, dan lainnya. 3. Fikih Al-Asbah wa Nasair fi Fikil Imam Syafi'i, Al-Hawi lil Fatawa, Adabul Futyah, Al-Jami fil Faraid, Al-Asyarul Gudah fi Fikir Raudah, dan lainnya. 4. Bahasa Arab dan ilmunya. Al-Asbah wa Nasair An-Nahwiyah, Tariful Ajam bi Hurufil Mujam, Al-Faridah fin Nahwi wa Tasrif wal Had, Al-Musi fi Ilmin Nahwi, Hamul Hawami Sarhu Jam'il Jawami, dan lainnya. 5. Biografi dan Taubakat. Tabakatul Hufaz, Tabakatul Usuliyin, Bughyatul Wu'ad fi Tabakatin Nuhat, Tabakatul Muhaditsin, dan lainnya. Beliau wafat pada tahun 911 Hijriah dalam usia 62 tahun rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Penulis Ustadz Abdullah Muhammad Putra dari pengasuh pesantren Nurul Mustafa. Diterjemahkan dari Mukaddimah Tafsir Jalalain dengan beberapa penyesuaian.